Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini, kita semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang iman di dalam kehidupan orang percaya. Dan saya akan memberikan judul dari perenungan kita, yaitu iman yang mengubah situasi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tahu bahwa kita akan terus mengalami berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita. Baik berupa sakit penyakit, penderitaan, kemiskinan, kebutuhan yang tidak tercukupi, bahkan kehancuran di dalam keluarga. Hal inilah yang terkadang bahkan tidak sedikit orang ketika ia mengalami berbagai macam masalah di dalam kehidupannya, yang melarikan diri kepada obat-obatan, kepada judi, bahkan pergaulan bebas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya, kita memiliki iman, kita memiliki hukum yang lain, yang membuat kita mampu menjalani dan menghadapi berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Ibrani 11 ayat 1 berfirman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ayat firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa iman adalah sikap kasih, sikap percaya dan mempercayai bahwa Allah itu mengasihi kita, Allah memelihara kita, Allah mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Tetapi ingat, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengapa iman itu bisa mengubah situasi dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama belajar. Saya akan memberikan 3 poin. Yang pertama yaitu milikilah iman yang hidup. Sekali lagi, milikilah iman yang hidup. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Di dalam Roma pasal 1 ayat ke-17 firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya mungkin kita akan bertanya-tanya, seperti apakah itu iman yang hidup? Iman yang hidup adalah iman yang mengalami perkembangan secara progresif. Jelas di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17 ini mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Apa maksudnya hidup oleh iman? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita sebagai manusia pasti kita membutuhkan yang namanya makanan. Kita membutuhkan minuman, bahkan kita membutuhkan suplemen gizi di dalam kehidupan kita agar kita bisa tetap sehat dan menjaga kesehatan tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan kekristenan kita. Kita juga membutuhkan yang namanya makanan, kita membutuhkan yang namanya minuman, bahkan kita membutuhkan suplemen rohani dalam kehidupan kita. Jikalau selama ini firman Tuhan adalah makanan rohani dalam kehidupan kita, maka iman adalah suplemen rohani kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam iman yang hidup ini, kita bisa melihat dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Di mana dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, Ia ingin melakukan sesuatu yang besar ketika ia berjumpa dengan orang-orang yang dia jumpai.
di mana Tuhan melihat seberapa besar iman yang dimiliki oleh orang tersebut. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bapak Ibu Saudara, jelas dan sudah tidak heran lagi jika di dalam pelayanan Tuhan Yesus banyak mukjizat terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, percayalah ketika kita memiliki iman yang hidup, maka segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan mendatangkan mukjizat yang berasal daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, poin yang kedua, bagaimana iman itu bisa mengubah situasi dalam kehidupan kita, yaitu milikilah iman yang bertekun. Sekali lagi, milikilah iman yang bertekun. Kita bisa melihat di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23. Di dalam Kolose pasal 1 ayat ke-23, firman Tuhan berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara, saya memiliki sebuah ilustrasi untuk kita semua. Ada seorang anak yang baru saja diajarkan oleh orang tuanya untuk berdoa. Doanya berbunyi seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Amin. Dan ini adalah satu-satunya doa yang bisa dia ucapkan. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika anak ini bersama dengan orang tuanya berada di sebuah desa, di tempat yang agak pedalaman, terjadi suatu peristiwa yang sangat tragis dan tidak terduga, di mana seekor banteng mengamuk dan membuat penduduk di tempat itu menjadi gempar. Dan tiba-tiba banteng ini berlari ke arah anak kecil ini berada. Dan kemudian anak ini berlari dengan cepat dan anak ini kalah cepatnya dengan banteng ini. Akhirnya anak ini teringat dengan doa yang pernah diajarkan oleh orang tuanya. Kemudian ia berdoa, ia berkata, Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika anak itu selesai berdoa, orang tuanya yang sudah memandang dengan pasrah, tiba-tiba melihat banteng itu berbalik arah melenceng dari anak kecil itu. Dan anak kecil itu selamat hanya oleh doa makan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari ilustrasi ini, kita bisa melihat bahwa meskipun anak ini berdoa tidak sesuai dengan apa yang dia alami, tetapi karena ia berdoa dengan penuh iman dan terus memperkatakan doa itu dengan penuh iman, dan itu pun sungguh terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, iman yang bertekun adalah iman yang kuat. Iman yang terus-menerus didasari oleh kesadaran penuh. Iman yang terus diperjuangkan. Iman yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, ketekunan bisa juga diartikan sebagai sikap rajin dan terus-menerus mengerjakan, mengusahakan kebenaran iman itu di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita bisa melihat dari kehidupan para prajurit yang setiap harinya mereka diterpa, setiap harinya mereka dilatih, setiap harinya mereka dididik untuk memiliki ketekunan dalam membela bangsa mereka. Sama halnya di dalam firman Tuhan di dalam Roma, dalam Kolose pasal 1 ayat ke-23 ini, bahwa kita juga sebagai prajurit-prajurit Tuhan, setiap harinya kita akan diterpa, kita akan terus dididik, kita akan terus dilatih, sehingga kita menghasilkan ketekunan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Paulus mendidik kita untuk kita memiliki iman yang setiap harinya semakin kuat dengan cara bertekun. Seperti mencari harta berharga, seseorang mencari hikmat. Hikmat adalah berharga, demikian juga dengan iman adalah berharga. Oleh sebab itu iman harus terus diusahakan, dikerjakan, digali, agar iman itu bisa menghasilkan ketekunan dan bisa memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, terlebih-lebih kepada orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, bagaimana iman itu bisa mengubah situasi di dalam kehidupan kita, yaitu milikilah iman yang berbuah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah memiliki iman yang hidup di dalam kehidupan kita, kemudian kita memiliki iman yang terus bertekun, maka secara otomatis iman itu akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Jika kita melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Bapak Ibu, sangat jelas sekali bahwa ketika kita terus bertekun, maka kita akan menghasilkan buah. Dan ketika kita berbicara tentang buah, maka itu tidak akan terlepas daripada bagaimana proses buah itu bisa dihasilkan. Bagaimana proses buah itu bisa dicapai. Dan proses itu berbicara bagaimana kita bisa mengorbankan segala sesuatu apa yang kita punya untuk bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Bapak Ibu Saudara, kerap kali tanpa kita sadari bahwa kekristenan itu berbicara tentang buah yang dihasilkan. Seperti tanah yang tidak pernah diolah, sepertinya tidak sangat menjanjikan. Tetapi ketika ia berada di tangan orang yang tepat, maka tanah itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan sama juga dengan iman. Ketika iman itu berada pada orang yang benar, maka iman itu akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu bisa dirasakan oleh dirinya sendiri, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, poin yang ketiga, dari poin yang ketiga ini, dari ketiga poin ini kita bisa belajar bahwa ternyata iman itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang barusan saja kita belajar, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa iman itu bisa mengubah situasi kita. Pertama, yaitu kita harus memiliki iman yang hidup. Kedua, kita memiliki iman yang bertekun. Dan yang ketiga, kita memiliki iman yang berbuah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari jika hari-hari ini kita mengalami atau kita mempunyai berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, keluarga kita, pendidikan kita, mari kita sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaanku diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, usahaku maju pesat. Di dalam nama Tuhan Yesus, pendidikanku, masa depanku, cita-citaku diberkati Tuhan. Bahkan di dalam nama Yesus kita mengatakan, aku sembuh. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap perkataan iman yang Bapak Ibu sampaikan, itu akan menghasilkan mujizat daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika hari-hari ini kita mengalami berbagai macam masalah, jangan takut. Tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan yang akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Tetapi kita harus memiliki iman yang hidup. Iman yang tetap berkembang secara progresif. Iman yang terus bertekun. Sehingga iman itu bisa berbuah
Dan buahnya itu menghasilkan buah yang manis yang bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, terlebih-lebih oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang sama-sama pada saat ini kita renungkan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan setiap kita. Dan mari kita sama-sama mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Demikian saja firman Tuhan pada saat ini. Sehingga saya percaya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita dan bisa menghasilkan buah iman yang baru dalam kehidupan kita. Demikian saja, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.